Oke guys, welcome back to Solen 2. Solen 2 Juicy Tangmen episode ke-121. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah OTW ke markas militer Harimau Putih yang berada di kota Tianming, dan sepanjang jalan sudah diberikan kesempatan untuk PDKT ulang sama Tang Wutong oleh teman-temannya. Sesampainya di markas militer, Yuho langsung disambut hangat oleh Dai Yuheng serta Putri Jiuju yang telah mengenalnya lebih dulu, sementara Dai Hao meskipun baru pertama bertemu merasa cukup akrab, bahkan bisa menangkap kesamaan di antara Yuho dan penolongnya. Tidak membuang waktu, Yuho langsung mengungkapkan rencana besarnya untuk mengatasi alat pendeteksi roh kekaisaran matahari bulan, dan untuk melakukan itu dia memerlukan seorang master dunia roh untuk membawanya terbang 5.000 meter di atas udara. Nah, di episode kali ini kita akan melihat seperti apa rencana Yuho untuk mengatasi alat pendeteksi roh kekaisaran Ryu, penyelidikan sinar dewa kematian, sampai dengan uji coba penggabungan roh pelindung dengan Tang Wutong yang malah berakhir pada kegagalan. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Nah, ceritanya kalau ada seorang master dunia roh yang membawanya terbang 5.000 meter atau 5 kilo, Yuho akan melompat melewati alat pendeteksi roh kekaisaran Ryu dan melompat ke Gunung Mingdo untuk melakukan pengintaian. Namun rencana itu segera ditolak oleh Dai Hao karena yang dia tahu 5.000 meter adalah batas bertahan hidup bagi master roh, dan saking dingin dan tipisnya udara di sana, bahkan seorang master dunia roh puncak pun tidak akan bisa bergerak dengan bebas atau terlalu lama. Perkataan Dai Hao segera didukung oleh Susansi yang jelas mengkhawatirkan adiknya. Namun Yuho langsung menenangkan semua orang dan berkata bahwa selain roh pelindungnya yang beratribut es akan membuat udara dingin tidak mempengaruhinya, roh pelindung ganda itu juga berkata memiliki rencana untuk mengatasi udara tipis. Berhubung Yuho sudah berbicara demikian, Susansi pun memutuskan untuk mempercayai adik seperguruannya, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Dai Hao. Untuk mendoakan keberhasilan rencana Yuho, Dai Hao pun mengangkat sebuah cangkir teh dan mengajak pemuda yang asing namun familiar itu untuk bersulang. Setelah bersulang minuman dengan Yuho, Dai Hao yang penasaran langsung bertanya dari mana tepatnya Yuho berasal, karena dia mendengar bahwa pemuda itu merupakan penduduk kekaisaran Xinglu. Pertanyaan Dai Hao langsung membuat Dai Luoli yang mendengar auto ketar-ketir, sementara Yuho dengan tenang menjawab bahwa dia hanya berasal dari desa kecil yang tak terkenal. Dai Yuheng menambahkan bahwa meskipun Yuho berasal dari desa kecil, Akademi Shrek tidak akan memilih sembarangan murid dan selalu melahirkan master roh berbakat. Yuho yang tidak ingin Dai Hao mengorek-ngorek identitasnya kemudian meminta Adipati Harimau Putih tersebut untuk berhenti basa-basi dan segera membahas rencana mereka. Namun Jiuju langsung memotong pembicaraan dan meminta Yuho untuk bermalam lebih dulu karena rombongan Akademi Shrek itu pasti lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Yuho menyadari bahwa dia menjadi cukup emosional setelah Dai Hao menanyakan identitasnya dan menuruti permintaan Jiuju untuk menunda pembahasan rencana esok pagi. Meskipun Jiuju memintanya untuk beristirahat, tampaknya Yuho tidak bisa tidur dan memutuskan untuk menikmati pemandangan langit malam kekaisaran Xinglu yang membuatnya bertemu dengan ayang embeb Tang Wutong, karena gadis itu juga tengah menyaksikan pemandangan yang sama. Seperti biasa, Tang Wutong membalas sapaannya dengan dingin dan sinis yang membuat Yuho tertawa karena mengingat hari-hari pertamanya bertemu dengan Wandong. Yuho duduk menikmati pemandangan tanpa mengganggu Tang Wutong lagi, sampai kemudian justru gadis itulah yang membuka obrolan lebih dulu dan bertanya apakah Yuho benar-benar akan pergi ke Gunungan Mindu untuk mengintai seorang diri. Yuho senang Tang Wutong menunjukkan kekhawatiran kepadanya dan memanfaatkan momen ini untuk menceritakan tentang petualang operasi yang akan meningkat. Andai saja Wandong yang bisa menggabungkan roh pelindung dengannya ada di sini. Wutong udah empet banget mendengar nama Wandong terus saja disebut-sebut. Sampai kemudian Yuho mengatakan bahwa Tang Wutong juga sepertinya memiliki roh pelindung yang kompatibel dengannya.
Tanpa banyak babi bu, Yuho langsung meminta izin kepada Wutong untuk mencoba melakukan penggabungan roh pelindung dengannya, dan apabila penggabungan ini berhasil, maka potensi keberhasilan rencana pengintaian mereka pasti akan meningkat drastis. Meskipun Tang Wutong sudah sangat kesel karena terus dikait-kaitkan dengan Wan Dong-er, Putri Tang San itu tidak menolak permintaan Yuho namun menekankan di awal bahwa dia hanya memberikan pemuda itu kesempatan untuk menguji coba penggabungan dalam waktu singkat. Yuho tidak bisa menahan kegembiraan mendengar bahwa Wutong menyetujui permintaannya, dan setelah menemukan tempat yang cukup sepi di sudut camp militer, akhirnya uji coba penggabungan roh pelindung antara Yuho dan Tang Wutong pun dimulai. Tapi ternyata tanpa banyak babi bu, Yuho duga sama sekali uji coba penggabungan roh pelindungnya dengan Tang Wutong justru mengalami kegagalan, dan hal itu seperti tidak bisa dia terima hingga meminta Wutong untuk mengulang uji coba tersebut beberapa kali. Tang Wutong aja ketika Yuho terus ngebet uji coba, namun beberapa kali pun mencoba, ternyata roh pelindung mereka memang benar-benar tidak bisa menyatu, dan hal itu langsung membuat Yuho terpukul setengah mati karena apabila Tang Wutong memang benar Wan Dong-er, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Tang Wutong tersenyum tipis ketika menyebut bahwa menggabungkan roh pelindung jelas tidak akan semudah itu. Namun ekspresinya langsung berubah ketika melihat Yuho yang tampak sedih dan kecewa. Yang lebih membuat Wutong terkejut adalah Yuho yang malah meminta maaf karena sudah mengganggunya, sebelum langsung berbalik pergi begitu saja dalam keheningan, hingga membuat hatinya ikut sedih seolah bisa merasakan kesedihan pemuda itu. Sementara Tang Wutong kebingungan, Yuho berlari di tengah keheningan dan guyuran hujan yang memecah malam ketika menyadari bahwa Tang Wutong ternyata bukanlah Wan Dong-er, dan langsung mengingat kenangan-kenangan indah dengan kekasih hatinya. Sekarang hatinya terasa begitu sakit dan kosong karena fakta bahwa Wutong bukanlah Dong-er sudah cukup membuatnya putus asa dan bertinyi-tinyi di mana belahan jiwanya berada sebenarnya. Oke, sementara Yuho menenangkan hatinya yang galau risau gundah gulana, tanpa terasa malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Wutong melihat Yuho keluar dari tendanya masih dengan ekspresi lesu. Wutong sudah berusaha menyapa Yuho lebih dulu, namun entah kenapa perilaku pemuda itu tampak berbeda sejak kegagalan penyatuan roh pelindung malam tadi. Jiang Nanan yang merasakan aura canggung antara dua sejoli itu langsung bertanya, dan akhirnya Wutong pun menceritakan apa yang terjadi di antara Yuho dengan dirinya tadi malam. Jiang Nanan pun tampak terkejut luar biasa ketika mendengar cerita Wutong, sampai akhirnya ikut menyadari bahwa gadis ini bukanlah adik seperguruannya, dan mulai menceritakan kisah panjang antara Yuho dengan gadis yang bernama Dong-er tersebut. Jiang Nanan menceritakan mulai pertama kali Yuho bertemu dengan Wan Dong pada awal memasuki Akademi Shrek, dan akhirnya mereka berdua berteman baik, berlatih dan berkultivasi bersama sampai menjadi duo murid baru paling top se-Akademi Shrek Raya. Keduanya juga berhasil menjadi anggota 7 monster Shrek yang mewakili Akademi memenangkan turnamen Master Roh tingkat lanjut di Kekaisaran Xinglo, hingga namanya semakin melambung jauh terbang tinggi baik secara internal maupun eksternal Akademi. Ketika Yuho kembali dari pertukaran pelajar Akademi Ryu, dia menemukan bahwa Wan Dong sebenarnya adalah seorang perempuan tulen, dan keduanya menjadi pasangan yang membuat iri semua orang. Kisah panjang Yuho dan Wan Dong yang kemudian berubah menjadi Wan Dong-er ini masih terus berlanjut ketika Yuho menemukan bahwa keselamatan Dong-er berada dalam bahaya, dan dengan nekat mencari tanaman obat ilahi di mata air es api yang justru membuatnya terluka parah hingga koma dan mengalami kelumpuhan. Meski dalam kondisi lumpuh, Yuho berhasil membawa Akademi Shrek menuju final kompetisi Master Roh tingkat lanjut, dan OTW menang kalau Kekaisaran Ryu tidak melakukan tindakan licik dengan menyerang semua orang. 7 monster Shrek melarikan diri namun dijebak masuk ke dalam lembah cinta Qiankun yang membuat Dong-er mengalami insiden berdarah karena mengorbankan diri untuk Yuho.
Oke, kita tinggalin dulu Tang Wutong yang tampak sangat terguncang setelah mengetahui alasan di Bali kenapa semua orang terus-menerus menyebut nama Wan Dong-er dan pindah dulu ke aula utama camp militer Harimau Putih di mana rapat pembahasan rencana penyelidikan sedang berlangsung. Yuho menjelaskan rencananya untuk melihat seluruh penempatan pasukan Kekaisaran Ryu apabila bisa melewati alat pendeteksi roh, termasuk juga puncak utama Gunung Mingdo yang sebenarnya menjadi lokasi paling ingin diselidiki oleh Kekaisaran Ryu. Meski demikian, Dai Hao dengan tegas melarang Yuho pergi ke sana karena pada operasi terakhir tempat itu telah menghancurkan seluruh pasukan Master Roh Suci mereka. Dai Hao menceritakan bahwa di puncak utama Gunung Mindo tersebut menyimpan alat pembimbing roh dewa kematian yang hampir mencapai level 10 dan informasi ini memang serupa dengan kesimpulan Yuho dari operasi sebelumnya. Yuho jelas tidak menyebutkan bahwa dia juga ikut dalam operasi pengambil alihan Gunung Mingdo, namun menjelaskan bahwa dia sudah menduga bahwa Kekaisaran Ryu menempatkan alat pembimbing roh terkuat mereka di sana. Dan karena itulah alat tersebut harus diselidiki apapun yang terjadi. Meskipun tempat itu memang sangat berbahaya, Yuho meyakinkan semua orang bahwa selain Kekaisaran Ryu, tidak akan menyangka ada yang berani menyusup setelah pembantaian. Pengintaian mendadaknya pasti akan membuat Kekaisaran Dolim itu lengah. Karena Yuho tampak begitu yakin dengan rencananya dan sama sekali tidak berniat untuk mengurungkan niat untuk itu, Dai Hao pun merasa tidak punya pilihan kecuali menyatakan persetujuannya karena menurutnya sebagai prajurit pun kesempatan ini memang akan sangat sayang untuk dilepaskan. Adipati Harimau Putih itu sudah bertekad bahwa jika harus mengorbankan dirinya sendiri sebagai umpan, dia akan tetap melakukannya selama hal itu membantu Yuho untuk menyukseskan rencananya. Akhirnya Yuho mulai menjabarkan rencana taktis yang telah dia susun, termasuk juga kebutuhan untuk Kekaisaran Singlo melakukan serangan tipuan agar mengalihkan perhatian mereka. Sementara Yuho Husyuk menjelaskan rencananya pada semua orang, Wutong diam-diam justru mengamati pemuda itu lamat-lamat sambil memikirkan cerita Jiang Nanan kepadanya. Bagaimanapun kegagalan penyatuan roh pelindung itu masih membuat Yuho sangat terpukul, sehingga Wutong sangsi pemuda itu berada dalam kondisi terbaiknya ketika melaksanakan rencana ini atau tidak. Pembahasan strategi itu terus berlanjut sampai Yuho menentukan bahwa Wutong akan menjadi tim penjemput udara pertama, Ye Gui menjadi penjemput udara kedua, sementara anggota Sekte Tang lain akan menjadi tim penjemput darat. Karena penjabaran rencana telah selesai, Yuho pun mempersilahkan semua orang untuk beristirahat dan mempersiapkan diri selama 1 jam sebelum benar-benar memulai operasi berbahaya ini. Sebelum mereka kembali ke tenda masing-masing, Wutong sempat bertemu Yuho di depan tenda utama dan melihat betapa tatapan mata pemuda itu selalu menyeratkan tekad yang begitu mutlak hingga membuat hatinya bergetar. Singkat cerita, siang hari berlalu dan malam hari pun tiba ketika pasukan pengalih perhatian pimpinan Dai Yu Heng telah berangkat dari camp militer. Sementara itu Yuho juga sudah keluar dari tenda bersama rekan-rekannya dan hampir saja berangkat menemui Dai Hao ketika Susansi menghujaninya dengan pukulan penuh kekhawatiran sekaligus harapan. Pemandangan ini sekali lagi membuat Wutong merasa sakit hati di sudut hatinya, bahkan karena teman-temannya yang paling mempercayai Yuho pun menganggap tindakan pemuda itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Yuho berangkat menemui Dai Hao bersama dengan Dai Luoli dan adik tirinya itu tidak bisa menahan rasa khawatir ketika bertanya apa yang sebenarnya hendak Yuho lakukan dalam operasi sendirian yang sangat berbahaya seperti ini. Yuho menjelaskan bahwa dia akan menyelidiki celah dalam pertahanan Kekaisaran Ryu dan membawa informasi berharga sebelum meyakinkan adiknya bahwa tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Wutong menyaksikan punggung Yuho yang menjauh dengan perasaan kalut, bertinyi-tinyi apakah kegigihan Yuho untuk menyelidiki alat pembimbing roh dewa kematian ada hubungannya dengan kegagalan uji coba penyatuan roh pelindung tadi malam atuh.
Sampai di bangunan utama camp militer, Daihao sudah menunggunya bersama dengan putri Juju dan Dolu Suanji. Ketika mengutarakan bahwa hasil dari diskusi mereka bertiga, maka dirinya sendirilah yang akan membawa Yuho demi menjaga kerahasiaan misi ini. Yuho mengangguk paham atas pertimbangan Daihao dan kekaisaran Xingluo, dan setelah semua orang telah siap, Daihao pun membawa Yuho melesat jauh ke udara menuju 5.000 meter di atas udara yang menjadi titik tujuan awal dari rencana besar Yuho. Sementara Yuho sudah memulai perjalanannya untuk melaksanakan pengintaian atas alat pembimbing roh dewa kematian, Wutong di bawah sana masih terus memandangi cakrawala yang jauh, mengingat apa yang terjadi di antara dirinya dan Yuho tadi malam, sambil terus bertinyi-tinyi apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran pemuda yang terus membuatnya tidak tenang tersebut. Edian, waduh, ini kalau bisa nyanyi udah nyanyi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati tuh Yuho. Gimana sih nadanya teh? Gitulah pokoknya. Kira-kira kenapa ya penyatuan roh pelindung Yuho sama Wutong gagal, padahal kan dia memang orang yang sama dengan Wandong Er ya, meskipun secara identitas udah beda gitu ya. Kira-kira apakah Yuho berhasil menyelesaikan operasi penyelidikan ini dengan baik? Akankah Wutong bisa mengingat masa lalunya sebagai Wandong Er? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.